Perkenalkan, saya Dara Mamisya dengan NPM 237550110. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi penyajian laporan keuangan. Jadi, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu merupakan suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Yang bertanggung jawab atas penyajian hal tersebut adalah manajemen entitas. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Hal ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lalu ada jenis laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan patuh terhadap SAK. Jadi apabila entitas yang laporan keuangannya patuh terhadap SAK, maka dia diperkenankan untuk membuat pernyataan secara eksplisit kepatuhan pada SAK. Dan entitas juga tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat dengan pengungkapan atau penjelasan. Yang kedua ada manajemen membuat penilaian. Jadi manajemen di sini membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan suatu usahanya. Lalu yang ketiga ada menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Jadi akrual itu merupakan pencatatan transaksi keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya ada informasi komparatif. Jadi dalam informasi komparatif, entitas ini menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah apabila jika disajikan, dan 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospeksi, atau reklasifikasi. Jadi entitas ini menyajikan 3 laporan keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Saya Vena Angelia, NPM 237555014. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Jadi, bisa kita lihat seperti di contoh di atas ini ada laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini juga ada struktur dan isi laporan keuangan. Penyajian dalam line sendiri tergantung materialistis. Pos tambahan judul subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset penyelesaian kewajiban liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu ada minimum line time. Ada aset tetap, properti dan investasi, aset tak berwujud, aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E, H, dan I. Yang E, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Ada aset biologis sesuai PSAK 241, ada persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kas dan setara kas, aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual menggunakan dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas PSAK 207 kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek memperkirakan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan, entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.
Nama saya Halimatus Sadiah, NPM 237555015. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari pertama, laba rugi, kemudian pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama, model dissektor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan membutuhkan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Menurut PSAK 207, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Kemudian materi selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Modal yaitu entitas pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan klasifikasi sebagai instrumen ekuitas. Perkenalkan, nama saya Yenia Veronica. Saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut itu neraca, adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk manufaktur ada 3 elemen utama. Yang pertama itu aktiva atau aset, dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua itu ada kewajiban atau liabilitas, juga dibedakan menjadi kewajiban lancar seperti utang usaha, utang pajak, dan kewajiban lain. Terus ada juga kewajiban tidak lancar, misalnya pinjaman jangka panjang dan kewajiban lain yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada namanya ekuitas atau modal, misalnya modal pemilik atau saham, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laba rugi, laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencangkup pendapat atau revenue, beban atau expenses, laba rugi atau profit of loss. Penghasilan komprehensif lain ini adalah bagian dari laporan keuangan yang mencakup semua perubahan ekuitas yang tidak dihasilkan dari transaksi dengan pemilik. Contohnya, keuntungan atau kerugian dari investasi yang belum direalisasi, penyesuaian nilai tukar mata uang asing, keuntungan atau kerugian aktuaria dari program pensiun. Laporan ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk elemen-elemen yang tidak tercermin dalam laporan laba rugi biasa. Dalam akuntansi keuangan menengah, klasifikasi beban berdasarkan sifat dan fungsi adalah cara untuk mengelompokkan beban dalam laporan keuangan. Klasifikasi beban berdasarkan sifat, beban itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, tanpa memperhatikan bagaimana beban tersebut digunakan dalam operasi bisnis. Contohnya, termasuk depresiasi, biaya bahan baku, biaya transportasi, imbalan, biaya iklan. Tujuannya itu untuk memberikan informasi mencapai aktivitas bisnis yang sering digunakan oleh entitas jasa karena lebih praktis dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, klasifikasi beban berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, beban dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dalam operasi bisnis, seperti biaya penjualan, biaya distribusi, dan biaya administratif. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang bagaimana beban tersebut dialokasikan sebagai fungsi bisnis.
Saya Kansa Nabila, NPM 237555018. Di sini saya menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Penghasilan kompresif adalah perubahan aset liabilitas menjadi ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan kompresif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan kompresif lain. Laporan laba rugi kompresif dapat disajikan dengan dua cara. Cara yang pertama, bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan kompresif lain. Dengan dua laporan, laporan laba rugi dan laporan penghasilan kompresif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba kompresif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan mengungkapkan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa, itu item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi kompresif untuk memberikan informasi kepada pengguna, pendapatan, beban keuangan, dan pajak. Lalu selanjutnya ada keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Penghasilan atau beban tidak diukur dengan andal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Yang kedua, laba rugi dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan penilaian kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba. Yang keempat, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target tertentu. Yang kelima, kualitas laba penting karena dipengaruhi oleh manajemen laba. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Lia Adisa Fitri, NPM 237555019, dan kali ini saya akan membahas laporan keuangan PT Astra International untuk tahun 2020 dan 2019. Dan untuk sebelum kita menyelesaikan laporan laba rugi ini, kita perlu mencatat nama PT terlebih dahulu, yaitu di bagian atas nama PT, lalu kita lanjutkan dengan menulis laporan yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita akan mencatat periode tersebut. Jadi kalau di sini adalah 31 Desember, dan yang keempat adalah dicatat dalam rupiah. Dan setelah itu kita akan masuk pada penyelesaian dari laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan bersih yang didapat dari total penjualan barang dan jasa yang diterima perusahaan dalam 1 tahun. Lalu ada beban pokok pendapatan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu hasilnya adalah laba bruto, yaitu pendapatan bersih dikurangi beban pokok pendapatan. Lalu setelah itu ada beban operasional dan laba sebelum pajak, yaitu beban operasional mencakup biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Dari laba bruto, kita kurangi beban operasionalnya untuk mendapatkan laba operasional. Penghasilan bunga dan pengeluaran seperti beban keuangan, misalnya bunga pinjaman, juga dihitung, karena ini akan mempengaruhi laba sebelum pajak. Lalu ada beban pajak dan laba tahun berjalan. Beban pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak, yaitu pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai undang-undang, dikurangi beban pajak dari laba sebelum pajak untuk mendapatkan laba tahun berjalan, yang merupakan laba bersih perusahaan setelah pajak. Lalu ada penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain
mencakup perubahan nilai aset tetap, selisih kurs, nilai investasi, dan penyesuaian lainnya yang tidak langsung mempengaruhi laporan laba rugi dan dijumlahkan dengan laba tahun berjalan untuk mendapatkan total penghasilan komprehensif. Lalu ada distribusi penghasilan, yaitu dibagi antara pemilik perusahaan entitas induk dan pemegang saham minoritas kepentingan non-pengendali. Total penghasilan kemudian didistribusikan sesuai dengan proporsi kepemilikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.